Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diah Mukmiyatul Hasimi, MESY, selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Aliyatun Fitri sebagai moderator beserta anggota kelompok 8 yaitu Ade Yeni Yulianti dan Ali Rahmat. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu 3 kerajaan besar. Langsung saja mari kita mulai presentasinya. Yang pertama, sejarah Turki Utsmani hingga Mustafa Kemal pada 1300 sampai 1922 Masehi. A. Kerajaan Turki Utsmani. Daulah Turki Utsmani adalah satu-satunya daulah di antara sekian banyak daulah yang ada dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel walaupun sudah banyak. Daulah Umayyah Syria berhasil memberikan wilayah teritorial yang sangat luas kepada dunia Islam, mulai dari Persia, Indus di bagian timur, sampai Afrika, Eropa Barat di bagian barat, sehingga mereka disebut negara adikuasa ketika itu. Selanjutnya, Turki Utsmani kembali menyumbangkan wilayah yang cukup luas bagi dunia Islam. Mereka berhasil melakukan ekspansi Islam ke Eropa Timur. Bahkan mereka adalah satu-satunya yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang menjadi ibu kota kerajaan Romawi itu oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau disebut Sang Penakluk pada tahun 1453 Masehi. Maka dengan dikuasainya Konstantinopel, itu pintu ekspansi ke Eropa semakin menjadi sukses dan terbuka. Puncak kejayaan Turki Utsmani dalam memperluas wilayah ekspansi adalah di tangan Sultan Sulaiman I pada 1520 sampai 1566 Masehi, yang terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung dan Sulaiman Al-Kanun. Di bawah pemerintahannya, wilayah kekuasaan Turki Utsmani meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Balkan, Yunani, Bosnia, Bulgaria, Hungaria, Rumania, sampai ke batas sungai Danube, dengan 3 lautan yaitu Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. B. Pembentukan pemerintahan pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Dia juga banyak berhasil membantu Sultan Alauddin II, seperti keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Broesa. Pada tahun 699 Hijriah sampai 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang daulah Turki Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Maka Utsman pun menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah-daerah yang didudukinya. Sejak saat inilah daulah Turki Utsmani resmi berdiri di Asia Kecil dengan sultan pertamanya Utsman. Hal-hal yang dilakukan Utsman I antara lain: A. Mengirim surat kepada raja-raja tetangga yang berisikan 3 pilihan, yaitu pertama, masuk Islam, kedua, membayar upeti, dan ketiga, perang. Segera setelah itu, di antara raja-raja tersebut ada langsung tunduk dan bergabung dengannya, sehingga wilayahnya bertambah luas. B. Menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi, dijadikanlah sebagai ibu kota daulah Turki Utsmani. Utsman I meninggal dunia pada tahun 1326 Masehi. Sultan Turki Utsmani digantikan oleh Orkan pada 1326 sampai 1359 Masehi. Hal-hal dilakukan oleh Orkan yaitu: 1. Menaklukkan Azmi atau Smyrna pada tahun 1327 Masehi. Kedua, menaklukkan Tawashanli pada 1330 Masehi. Yang ketiga, menaklukkan Iskandar pada 1338 Masehi. Yang keempat, menaklukkan
Ankara pada 1354 Masehi. Yang kelima, menaklukkan Gallipoli pada 1356 Masehi. Perluasan wilayah semakin dikembangkan lagi ketika Murad I menggantikan Orkan berkuasa pada 1359 sampai 1389 Masehi. Selain dia dapat memantapkan keamanan dalam negeri, ia juga melakukan perluasan daerah ke benua Eropa. Masa kejayaan pemerintahan. 1. Sultan Muhammad II. Taktik yang dilakukan Muhammad II dalam menaklukkan Konstantinopel berbeda dengan yang dilakukan sultan-sultan sebelumnya. Jauh hari sebelum melakukan penaklukan, Sultan Muhammad II terlebih dahulu membangun sebuah benteng yang tinggi yang diberi nama Runli Hisar. Benteng ini berada di sebelah selatan Bosporus, dekat Konstantinopel. Fungsi benteng ini adalah sebagai tempat mengumpulkan persediaan perang untuk menyerang Konstantinopel. Sultan Muhammad II melakukan penyerangan ke Konstantinopel melalui Selat Bosporus, sementara selat itu dipagari dengan rantai-rantai dan ranjau oleh pihak kaisar, sehingga tidak bisa dilalui oleh kapal-kapal. Oleh karena itu, Sultan memerintahkan pemindahan kapal-kapal melalui darat. Langkah yang ditempuh Sultan nampaknya sebagai taktik yang bersifat teror mental, karena setelah siang hari penduduk Konstantinopel dapat melihat musuh dari atas bentengnya, bahwa ranjau mereka dapat dilewati tentara Islam. Akhirnya, pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, di subuh hari penyerbuan terakhir dilakukan. Meriam berhasil membobol dinding tembok sehingga mereka dapat masuk menyerbu ke dalam. Maka kaisar terbunuh. Konstantinopel jatuh. Tentara Islam menang menaklukkan Konstantinopel tersebut. Maka berakhirlah penyerbuan yang sangat dramatis dan mendebarkan tersebut, sehingga Sultan Muhammad II berhak mendapatkan gelar Al-Fatih, artinya sang penakluk. B. Masa kemunduran. Masa kemerosotan Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi sepeninggalan Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi, sampai sebelum Turki menjadi republik pada 1923 Masehi di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Tercatat 27 sultan, tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Banyak faktor yang menyebabkan kehancuran Turki Utsmani ini, diantaranya 1. Wilayah kekuasaannya yang luas, rumit menyusun administrasi negara sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres, sementara penguasanya sangat berambisi memperluas wilayah. Ikut perang terus-menerus, akibatnya tidak ada waktu lagi mengurus administrasi negara. 2. Heterogenitas penduduk. Menguasai wilayah yang luas tentu juga mengurus penduduk yang beragam etis, agama maupun adat istiadat, Asia, Afrika, Eropa. Untuk mengurus penduduk yang beragam dalam wilayah yang luas, mesti dengan organisasi pemerintahan yang teratur. Tanpa didukung oleh administrasi yang baik, maka pemerintah menanggung beban yang berat. Dari sinilah kekacauan itu muncul. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Sepeninggalan Sulaiman, Turki Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, yang tidak dapat mengatur pemerintahan negara. Akibatnya, pemerintah menjadi kacau. Kekacauan itu dibiarkan terus dan tidak pernah diatasi secara sempurna. Maka semakin lama semakin parah sampai jatuh sakit di Eropa, dan tidak ada yang mampu lagi menyembuhkannya. 2. Sejarah dinasti Sapawi Persia hingga Khomeini 1501 sampai 1732 Masehi. A. Perkembangan kerajaan Sapawi di Persia. Dalam perkembangannya, kerajaan Sapawi sering berselisih dengan kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Sapawi mempunyai perbedaan dari dua kerajaan besar Islam lainnya, seperti kerajaan Turki Utsmani dan Mughal. Kerajaan ini menyatakan sebagai penganut Syiah dan dijadikan sebagai mazhab negara. Oleh karena itu, kerajaan Sapawi dianggap sebagai peletak dasar pertama terbentuknya negara Iran dewasa ini. Kerajaan Sapawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Tarekat ini bernama Sapawiyah sesuai dengan nama pendirinya, Safi al-Din, salah satu keturunan Imam Syiah yang ke-6, Musa al-Kazim. Pada awalnya, tarekat ini bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang ahli bid'ah. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar. Pengaruhnya di Persia, Syirah, dan Anatolia.
Dalam perkembangan bangsa Sapawi, tarekat Sapawiyah sangat fanatik terhadap keajaran-ajarannya. Hal ini ditandai dengan kuatnya keinginan mereka untuk berkuasa karena dengan berkuasa mereka dapat menjalankan ajaran agama yang telah mereka yakini, ajaran Syiah. Oleh karena itu, lama-kelamaan murid-murid tarekat Sapawiyah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan dan menentang siapa orang yang bermazhab selain Syiah. Bermula dari prajurit, akhirnya mereka memasuki dunia politik pada masa kepemimpinan Junaid 1447 sampai 1460 Masehi. Dinasti Sapawi memperluas gerakan dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik dengan penguasa Karakuyuno, domba hitam, salah satu suku bangsa Turki, yang akhirnya menyebabkan kelompok Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat di tempat baru. Ia mendapatkan perlindungan dari penguasa Diyar Bak al-Kuyunlu, juga suku bangsa Turki. Ia tinggal di sana di istana Uzun Hazan yang ketika itu menguasai sebagai besar Persia. Tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba menyebut Ardabil tapi gagal. Pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Sircasia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan dan ia terbunuh dalam pertempuran tersebut. Penggantinya diserahkan kepada anaknya Haidar secara resmi pada tahun 1470 Masehi. Lalu Haidar kawin dengan seorang cucu Uzun Hazan, lahir Ismail yang kemudian hari menjadi pendiri kerajaan Sapawi di Persia dan mengatakan bahwa Syiahlah yang resmi dijadikan mazhab kerajaan ini. Kerajaan inilah yang dianggap sebagai peletak batu pertama negara Iran. B. Masa kejayaan Sapawi. Kondisi kerajaan Sapawi yang memperhatikan itu baru bisa diatasi setelah Raja Sapawi kelima, Abbas, naik tahta 1588 sampai 1628 Masehi. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas dalam rangka memenuhi kerajaan Sapawi. Yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizibas dengan cara membentuk pasukan baru yang berasal dari budak-budak dan tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sircasia. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan di samping itu Abbas berjanji tidak akan menghina tiga khalifah pertama dan Islam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan khutbah Jumat. Kemajuan yang dicapai kerajaan Sapawi tidak hanya di bidang politik, melainkan bidang lainnya juga mengalami kemajuan, diantaranya yang pertama bidang ekonomi, yang kedua bidang ilmu pengetahuan, yang ketiga bidang pembangunan fisik dan seni. C. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Sapawi. Sepeninggalan Abbas, kerajaan Sapawi berturut-turut dipimpin oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza 1628 Masehi sampai 1642 Masehi, Abbas kedua, abad kedua 1642 sampai 1667 Masehi, Sulaiman 1667 sampai 1664 Masehi, Husain 1694 sampai 1722 Masehi, Tahsab 2 1722 sampai 1732 Masehi, dan Abbas ketiga 1733 sampai 1736 Masehi. Pada masa-masa raja tersebut, kondisi kerajaan Sapawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Raja Safi Mirza cucu Abbas ini menjadi sebab
kemunduran Sapawi karena dia seorang raja yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan. Dia di lain sisi dia juga seorang pencemburu yang akhirnya mengakibatkan mundurnya kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh dalam pemerintah sebelum Abbas pertama. Kota Kandahar lepas dari kekuasaan kerajaan Sapawi diduduki oleh kerajaan Mughal. Kota Mughal yang ketika itu diperintah oleh Sultan Shah Jahan, sementara Baghdad direbut oleh kerajaan Utsmani. Abbas kedua adalah raja yang suka minum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal tanggal 8 Maret 1736. Nadir Khan mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Abbas ketiga. Dengan demikian berakhirnya kekuasaan dinasti Sapawi di Persia. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Sapawi adalah: 1. Adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. 2. Terjadinya dekandensi moral yang melanda sebagai pemimpin kerajaan Sapawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. 3. Pasukan Ghumal, budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Qizibas. Yang keempat, seringnya terjadi konflik internet dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. 3. Sejarah dinasti mulai India hingga terbentuknya Bangladesh. A. Asal-usul kerajaan Mughal. Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India, dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Berdiri antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang penziarah dari Asia Tengah bernama Zahiruddin Muhammad Babur tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mughal, keturunan Genghis Khan yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-1. Kerajaan ini berdiri pada saat di Asia Kecil berdiri tegak sebuah kerajaan Turki Utsmani dan di Persia kerajaan Safawi. Ketiganya pada saat yang sama menjadi sebuah negara-negara adikuasa di dunia. Mereka juga menguasai perekonomian, politik, serta militer dan mengembangkan kebudayaannya. Setelah naik tahta, ia mencanangkan obsesinya untuk menguasai seluruh Asia Tengah, sebagaimana Timur Leng tempo dulu. Namun, ambisinya itu terhalang oleh kekuatan Uzbekistan dan mengalami kekalahan. Namun berkat bantuan Ismail I pada tahun 1500 sampai 1524 Masehi, Raja Safawi Babur dapat menguasai Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Dari sini, ia memperluas kekuasaannya ke timur India. Saat itu, Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Selanjutnya, ada poin B, yaitu masa kejayaan Kerajaan Mughal. Masa kejayaan Mughal pada masa pemerintahan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 dan 3 raja penggantinya yaitu Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi, Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Setelah itu, kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Akbar menggantikan ayahnya pada saat ia usia 14 tahun, sehingga seluruh urusan kerajaan diserahkan kepada Bairam Khan, seorang Syaikh. Pada masa pemerintahannya, Akbar melancarkan serangan untuk memerangi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang berkuasa di Punjab. Pemberontakan lain dilakukan oleh Himun yang menguasai Gwalior dan Agra. Pemberontakan tersebut disambut oleh Bairam Khan
sehingga terjadilah peperangan yang dahsyat yang disebut Panipat I pada tahun 1556 Masehi. Himo dapat dikalahkan dan ditangkap kemudian dieksekusi. Pada PNC masa kemunduran Kerajaan Mughal. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran, di mana kekuasaan politiknya mulai merosot. Suksesi kepemimpinan di pusat menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di bagian utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Sementara itu, para pedagang Inggris yang diizinkan oleh Jahangir menanamkan modal di India dengan didukung oleh kekuatan bersenjata semakin kuat menguasai wilayah pantai. Pada masa Aurangzeb, pemberontakan terhadap pemerintahan pusat memang sudah muncul, tetapi dapat diatasi. Pemberontakan itu bermula dari tindakan-tindakan Aurangzeb yang dengan keras menerapkan pemikiran puritanismenya. Konflik yang berkepanjangan mengakibatkan pengawasan terhadap daerah lemah. Pemerintahan daerah satu persatu melepaskan loyalitasnya dari pemerintahan pusat, bahkan cenderung memperkuat posisi pemerintahannya masing-masing. Ketika kerajaan Mughal memasuki keadaan yang lemah seperti ini, pada tahun itu juga perusahaan Inggris yang sudah semakin kuat mengangkat senjata melawan pemerintahan kerajaan Mughal. Peperangan berlangsung berlarut-larut. Akhirnya Shah Alam membuat perjanjian damai dengan menyerahkan Colt, Bengal, dan Orissa kepada Inggris. Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai 1858 Masehi, penerus Akbar, tidak menerima isi perjanjian antara H dengan ayahnya yaitu, sehingga terjadi konflik antara keduanya kekuatan tersebut. Pada waktu yang sama, pihak H mengalami kerugian karena penyelenggaraan administrasi perusahaan yang kurang efisien, padahal mereka harus tetap menjamin kehidupan istana. Untuk menghidupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan istana, H mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pembentrokan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan itu dalam rangka mengembalikan kekuasaan kerajaan Mughal di India. Adapun faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal ini mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa kehancuran pada tahun 1858 Masehi adalah: 1. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. 2. Kemerosotan moral dalam hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. 3. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melakukan ide-ide Puritan dan kecenderungan eksistensinya sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. 4. Semua pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam keadaan kepemimpinan sehingga tidak mampu menangani kemerosotan politik dalam negeri. 5. Banyak terjadinya pembentrokan sebagai akibat dari lemahnya para pemimpin kerajaan Mughal setelah kepemimpinan Aurangzeb, sehingga banyak wilayah-wilayah kerajaan Mughal yang terlepas dari kekuasaan Mughal. Adapun pembentrokan tersebut antara lain: A. Kaum Hindu yang dipimpin oleh Banda berhasil merebut Sadhura, letaknya di sebelah utara Delhi dan juga kota Shirin. B. Golongan Maratha yang dipimpin oleh Bajai Rao dan berhasil merebut wilayah Gujarat. C. Pada masa pemerintahan Shah Alam terjadi beberapa serangan dari pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Duraini. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata maupun tulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.